Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ferry Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta 327 344 00 275 2725 serta NIM 5252115785 akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir UKIN PPG dalam jabatan. Proses pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 8 di SMP Negeri 4 Bandung dengan mata pelajaran PAI pada bab 4, yakni ibadah penuh dengan disiplin dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah serta pemulasaraan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Di absen kita berdoa dulu. Berdoa. Biasa dipimpin sama siapa berdoa? KM? Ya, silakan. Baik, selesai. Selanjutnya ada absen dulu. Tanggal berapa sekarang? 14. Alfiah, Alfiona, Andini, Anissa, Akila. Baik. Untuk selanjutnya dicek dulu kerapihan rambut. Bagus ya. Nak sampai 4 tebal Agus ya. Perempuan, kapan mau pakai kerudung? Baik. Baik. 1, 2, 3 orang yang nggak masuk ya. Harusnya masuk semua, komplit semua ya, kursi ya pakai. Gus. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang selanjutnya di bab 4. Bab 4 itu tentang apa? Tentang sholat gerhana, tentang sholat istisqa, dan tentang sholat jenazah. Coba kalian melihat di luar, ada matahari? Ada matahari? Kalau posisi sedang gerhana, pasti matahari tertutup. Pasti matahari tertutup. Posisi kalau gerhana matahari tertutup, otomatis pasti keadaan gelap. Itu kalau malam juga sama. Ketika bulannya tertutup, itu pasti gelap. Cuman malam itu terbantukan oleh lampu. Bedanya kalau siang itu tidak pakai lampu, jadi gelapnya terlihat. Kalau malam pakai lampu, jadi gelapnya tidak terlihat. Tapi sama aja gelap. Lalu, kalian pernah merasakan kemarau? Baik. Paling lama kan merasakan kemarau berapa lama? Ada 1 bulan? Apa rasanya? Haus ya. Tapi kan air juga sedikit dari dalam tanah. Butuh air kan? Manusia itu 80%-nya air dalam tubuh. Jikalau airnya kurang, jikalau dehidrasi lebih parah kesananya bisa sampai meninggal. Pernah lihat tetangga meninggal? Pernah. Di minggu ini ada yang tetangga meninggal? Masyarakatnya ngapain? Langsung disolatin? Dimandikan dulu. Terus? Dikafani. Terus? Disolati atau disolatkan. Terus? Diantarkan ke kuburan dan dimakamkan. Pernah
ikut memandikan jenazah? Menyolatkan jenazah? Menyolatkan jenazah belum? Harus pernah anak sampai 4 ya. Nanti kita praktek. Pas sama doa-doanya, ya dites. Terus mengantarkan, memakamkan jenazah pernah? Melihat proses pemakaman pernah? Dekat dengan makamnya? Sip. Yang belum pernah, coba tong sieun. Ya, jangan takut. Informasi lainnya pemirsa, kekeringan terjadi di berbagai daerah di Indonesia karena fenomena El Nino. Akibatnya sejumlah petani dan peternak ikan mengalami gagal panen. Petani di daerah ini mengalami gagal panen. Nah, yang disampaikan ketika 1 bulan aja terus kayak gini, gak ketemu hujan yang deras, hujan sih hujan tapi hujannya kecil, gak ketemu hujan yang deras, udah pasti itu mah gagal panen total semua. Gerhana itu akan memungkinkan terjadinya kemarau atau perubahan iklim. Ketika iklim terjadi kemarau dan panjang kemaraunya, tadi saya akan sampaikan bahwa pasti kekurangan air, dehidrasi, bisa kesananya sampai meninggal. Makanya sekarang yang suka olahraga tapi tara minum air putih, minumnya jus, minumnya soda-soda terus, nah itu dehidrasi badan. Oke. Ini ketika kemarin COVID, kalian COVID SMP baru yang harus berjalan selama pandemi COVID-19. Ya, berarti atau kekurangan kepintaran baca. Makanya kita sebagai masyarakat nanti harus lebih bijak. Kita cek. Bapak nanya lagi. Baik. Kalau misalkan terjadi gerhana, kamu jawab ya bareng-bareng ya. Terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, sebagai masyarakat muslim, apa yang dilakukan? Salat apa? Pintar. Sudah pernah melaksanakan salat gerhana? Cung yang udah? Sedikit ya. Siap, tenang. Kalau misalkan terjadi kemarau panjang, hujannya lama sampai ke 4, bahkan dulu pernah sampai 1 tahun. Hujan sih, tapi hujannya kecil, nggak deres. Sehingga kayak tadi, kering keronta ya. Sebagai masyarakat muslim, ketika kemarau panjang, apa yang dilakukan? Salat apa? Yang keras sore salat apa? Salatnya ada salat apa tadi? Gerhana. Salat istisqa jika hujan. Dan yang ketiga, mengurus jenazah. Ada sholat jenazah. Sip, bagus. Kamu sudah tahu tadi tentang sholat gerhana. Sudah tahu tentang istisqa. Jenazah pun mengurus jenazah ada 4. Apa aja tadi? Mandi atau memandikan. 2. Langsung disolatkan. Bajuan heula. Kafani. Lalu salat. Dan yang keempat, kuburkan atau makamkan. Oke, pelajaran sekarang adalah pengertian tata cara, hukum, dan hikmahnya. Oke sih. Kebayang? Siap materinya. Silakan duduk berkelompok sing rapih. Silakan. Harus melingkar. Baik. Oke guys. Tarik nafas. Angkat tangan. Tepuk temannya. Tong sare. Semangat. Nah. Sip, selesai. Itu bahan-bahan sudah Bapak sampaikan. Ada karton sesuai warnanya, gerhana warna gelap.
Istisqa warna terang karena memang pasti terang banget kemarau. Mengkafani memandikan warna kuning karena tanah meninggal. Ini warna sejahtera ya karena sudah dikuburkan. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah jenazahnya. Silakan, sudah ada bahan-bahannya, kamu urutkan sesuai dengan pengertiannya, tata caranya, hukum dan hikmahnya. Paham? Laksanakan. Ya, baik. Ini kelompok apa? Memandikan dan mengkafani jenazah. Ini kelompok apa? Menguburkan dan sholatkan. Oke. Laki-laki ini kelompok apa? Ada. Kelompok? Gerhana. Gerhana. Salah, kelompok? Istisqa. Nah. Ya, silakan buat judulnya ya. Harus jelasin. Baik. Ini kelompok menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Ya, silakan. Ketiga, 4 kali takbir. 4 mengangkat tangan pada salat takbir pertama. 5 membaca surat Al-Fatihah. 6 membaca salawat Nabi. 7 berdoa untuk jenazah. 8 sampai kata cara yang pertama. Ini kelompok memandikan dan mengkafani ya. Silakan. Tata cara memandikan mayit. Pertama, melepaskan persediaan mayit dengan sarung. Menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Gimana gitu sih? Gini. Menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. 3. Melepas pakaian yang melekat di badannya. 4. Kemudian mayat ditutup dengan kain pada bagian auratnya. Yang berupa ya Allah. Ini tentang gerhana ya? Ya. Ya, siapa? Nah, titik. Amadina. Rabin. Waklakama. Nomor 6. Setelah itulah baca surat Al-Fatihah dan Doa menurut hadis Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi, memberikan mukjizat nabihan gairin. Oke guys, waktunya habis. Silakan tukar lagi posisinya putra ke putri, putri ke putra. Nyebrang. Setelah kalian sepintas tadi memahami materi yang sudah kalian bahas, coba cek apa bedanya sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah dengan sholat biasa, sholat duhur. Kalau sholat duhur, oh niatnya, kalau sholat gerhana sama sholat duhur
Bedanya niatnya kalau sholat duhur niatnya gimana? Arba'a raka'atin sholli sunatan khusufis syamsi kalau matahari, khusufil qamari kalau bulan. Sekali lagi, khusufis syamsi, 1 2 3. Gerhana apa itu? Khusufil qamri. Gerhana apa? Rakaat ini mustaqbil kiblat makmuman lillahi ta'ala, sama 2 rakaat. Tapi bedanya apa selain niat dengan gerhana dengan sholat duhur? Iya, apa bedanya gerhana sama duhur? Kalau gerhana itu hukumnya, pelaksanaannya. Kalau gerhana rukunya 2 kali dalam 1 rakaat. Kalau zuhur rukunya sekali. Cek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat An-Nas. Lalu ruku kan? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ngapain? Sujud ya. Udah tidak ngapain? Sujud. Kalau di gerhana setelah bangkit dari ruku baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Lalu baca lagi surat, baru ruku lagi. Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu millas samawati wa milal ardi wa milal masjid min syai'in. Baru sujud. Paham? Kalau sholat jenazah bedanya apa? Tidak ada juga ruku. Adanya apa? Takbir saja. Berapa kali? 4 kali. Paham ya? Sip. Baik. Setelah menyampaikan atau materi kalian sudah pahami, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan tes pelaksanaan gerhana itu seperti apa sholatnya, tapi hanya lisan jawabannya ya. Istisqa seperti apa, jadi kamu harus baca ini semua. Lalu jenazah bagaimana, apa saja kewajiban seorang muslim kepada jenazah muslim. Paham ya? Setelah itu baru nanti di pertemuan ketiga bacaan-bacaannya. Cuman 1 yang dites sama Bapak bacaannya. Bacaan sana. Bacaan sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah. Bacaannya. Takbir pertama apa, takbir kedua apa, takbir ketiga, takbir keempat apa. Paham? Baik. Pembelajaran hari ini cukup selesai. Pak aturkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Silakan dipimpin KM doa. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.